Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sari dengan NIM 20240501030066. Baik, di sini saya akan membahas video presentasi UTS mata kuliah Akuntansi Manajemen dari kelompok 1 sampai 6. Dalam video ini, saya akan membahas berbagai konsep penting dalam akuntansi manajemen, mulai dari peranan dan fungsi dasarnya hingga penerapan pada analisis biaya, perencanaan laba, dan strategi keputusan bisnis modern. Yuk, kita mulai dari pembahasan dari kelompok pertama. Baik, kita masuk ke peranan dan fundamental akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah sistem informasi internal perusahaan yang digunakan untuk membantu manajer dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan secara efektif. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang fokusnya pada pihak eksternal seperti investor atau kreditur. Akuntansi manajemen digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan agar proses bisnis lebih efisien. Ada 4 fungsi utama dalam akuntansi manajemen. Pertama, ada perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan strategi perusahaan. Yang kedua, ada pengendalian, yaitu memantau dan memastikan bahwa rencana berjalan sesuai target. Ketiga, pengambilan keputusan, yaitu memilih alternatif terbaik di antara berbagai pilihan yang ada. Dan keempat, evaluasi kinerja, untuk menilai beberapa efektif aktivitas dan strategi perusahaan yang telah dilaksanakan. Baik, selanjutnya kita masuk pada konsep biaya dan manajemen biaya. Secara sederhananya, biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi seperti uang, tenaga, atau waktu untuk mendapatkan manfaat ekonomi di masa depan. Kalau manfaatnya sudah habis, maka biaya tersebut disebut beban atau expense. Jenis biaya dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, biaya produksi, yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan pembuatan produk seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran seperti iklan, promosi, dan distribusi produk. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum seperti gaji staf kantor, alat tulis, dan biaya operasional lainnya. Sedangkan manajemen biaya merupakan proses untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi biaya agar penggunaannya efisien dan mendukung keputusan manajerial dengan pengelolaan biaya yang baik. Perusahaan dapat menekan pengeluaran yang tidak perlu, meningkatkan efisiensi produksi, dan memaksimalkan laba. Baik, untuk materi selanjutnya ada analisis cost volume profit atau CPP. Analisis cost volume profit atau CPP adalah alat penting dalam akuntansi manajemen yang menjelaskan hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Analisis ini membantu manajemen mengetahui berapa banyak produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau yang disebut break-even point, yaitu kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya. Selain menentukan BEP, analisis CPE juga membantu menilai dampak perubahan harga, biaya, dan volume terhadap laba perusahaan. Dengan memahami hubungan ini, manajer dapat menetapkan target penjualan, menentukan strategi harga, serta memperkirakan laba jangka pendek secara lebih akurat. Intinya, CPP membantu perusahaan merencanakan dan mengontrol aktivitas penjualan agar tetap menguntungkan. Untuk materi selanjutnya ada perencanaan laba multiproduk. Dalam perusahaan yang menjual lebih dari satu produk, perencanaan laba menjadi lebih menantang. Hal ini karena setiap produk memiliki harga jual, biaya, dan margin kontribusi yang berbeda. Untuk itu, perusahaan perlu memperhatikan komposisi penjualan atau sales mix, karena kombinasi produk yang dijual akan mempengaruhi total laba perusahaan. Perencanaan laba multiproduk dilakukan dengan menghitung margin kontribusi rata-rata tertimbang, sehingga manajemen bisa memperkirakan berapa laba yang akan diperoleh dari berbagai produk yang dijual. Tujuannya ada 3. Pertama, yaitu menentukan kombinasi produk yang paling menguntungkan. Kedua, menetapkan target penjualan yang realistis. Dan ketiga, mengelola kapasitas produksi agar sumber daya digunakan secara efisien
Strateginya adalah fokus pada produk yang memiliki margin tinggi sambil memegang keseimbangan proporsi antar produk supaya total laba perusahaan tetap optimal. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu analisis perilaku biaya. Perilaku biaya menggambarkan bagaimana biaya berubah ketika volume aktivitas perusahaan meningkat atau menurun. Jenis-jenis biaya dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada biaya tetap seperti sewa gedung yang jumlahnya tidak berubah meskipun produksi naik atau turun. Yang kedua, biaya variabel yang berubah sebanding dengan jumlah produksi. Contohnya biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu biaya yang mengandung unsur tetap dan variabel seperti listrik. Dan yang keempat, biaya semi tetap, yaitu biaya yang naik bertahap kapasitas tertentu. Untuk materi selanjutnya ada keputusan jangka pendek dalam aspek marketing. Keputusan jangka pendek merupakan keputusan taktis sementara yang biasanya berlaku kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan strategi perusahaan terhadap perubahan kondisi pasar. Contoh keputusan jangka pendek antara lain pemberian diskon dan promosi musiman, kampanye digital melalui media sosial, bundling produk, kolaborasi dengan influencer, hingga peluncuran produk edisi terbatas. Keputusan-keputusan ini penting untuk menjaga penjualan tetap stabil, meningkatkan daya tarik konsumen, dan mempertahankan pangsa pasar di tengah persaingan yang ketat. Terima kasih telah menyimak video presentasi saya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya akuntansi manajemen dalam dunia bisnis modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.